Kita simak penjelasan Profesor Mahfud MD. Sekarang saya ke Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Selamat malam Pak Menko dan selamat menjabat menjadi Menko Polhukam. Semoga amanah. Apa komen? Selamat malam, Bang Karni. Ya, Pak. Halo, pertanyaannya apa? Pak Menko udah dengar analisa dari Henry Satrio tadi. Mungkin Pak Menko bisa memberikan tanggapan terhadap analisa tersebut. Ya, Bang Karni, secara umum, ya itu analisis dari Henry Satrio saya kira, ya bisa saja dia diterima sebagai kebenaran analisis, tetapi namanya analisis di dalam fenomena sosial dan politik seperti ini tentu orang lain bisa juga punya analisis yang lain. Saya tidak akan membahas itu, tapi pesan Presiden yang tadi dikutip berkali-kali itu mengenai tujuan yang digariskan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden, antara lain sekarang itu melakukan deradikalisasi. Nah, perkenankan saya menyampaikan visi tentang deradikalisasi ini yang akan dioperasionalkan oleh pemerintah 5 tahun ke depan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Saya akan bicara hubungannya deradikalisasi itu dengan persoalan agama yang sering disalahpahami. Kemarin saya Jumatan, hari Jumat pertama di Masjid Kementerian Pertahanan. Keluar dari masjid kepada wartawan yang sudah menghubungi saya bilang, enak nih ceramah di masjid bagus. Kemenhan, ceramahnya sejuk, bicara soal pendidikan bagi anak-anak untuk mengantar masa depannya. Jadi kalau berceramah di masjid itu ya seperti itu, menyejukkan dan tidak mengadu domba. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan pendapat. Nah itu yang saya katakan. Dan berita itu benar sih, seperti disiarkan oleh TV-TV. Tapi kemudian kan memang ada rombongan-rombongan hoax itu yang selalu membuat berita itu dipelintir. Bahkan ada yang datang ke saya, katanya akan mengadukan sebuah situs, minta izin saya karena telah memelintir pernyataan saya itu, yaitu satu situs namanya kalau tidak salah Law and Justice. Situs itu menulis begini, Mahfud MD melarang orang mengatakan kafir di masjid. Itu berita yang menyesatkan karena saya tidak pernah melarang orang mengatakan kafir di masjid. Saya bilang jangan takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kalau misalnya orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir, kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Padahal pendapat itu banyak. Jadi saya katakan jangan takfiri. Kalau soal kafir saya sendiri sehari minimal 10 kali menyebut kafir. Minimal 10 kali. Kenapa dilarang menyebut kafir? Orang kafir itu memang ada di ayat Al-Quran. Misalnya di mana? Saya setiap hari Bang Karni membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin dan surat Al-Waqiah dan surat Al-Kafirun. Itu semua ada kata kafirnya. Misalnya di dalam surat Kahfi itu ada kata wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhoshina ayyurhiqahuma tuyana wa kufra. Kafir. Saya katakan itu, siapa yang melarang orang bilang kafir? Ada lagi wa arubna jahannama yaumaidzil lil kafirin ardo. Kafir. Ada lagi islauhal yauma bima kuntum takfurun di surat Yasin. Qul ya ayyuhal kafirun.
Surat Al-Kafirun. Jadi bilang kafir itu boleh, itu fakta. Tetapi jangan menuduh orang lain kafir. Dan jangan memusuhi orang yang menurut agama kita itu kafir. Mereka punya agama sendiri. Sehingga kalau dibalikkan kita yang kafir menurut agama mereka. Nah itu maksud saya, jangan suka mengkafirkan orang. Nah ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu kemudian dikembangkan oleh rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja gitu. Mengembangkan itu seakan-akan gawat, Mahfud MD melarang bilang kafir. Lah saya bilang kafir, sekarang aja saya mau bilang kafir, bahwa kafir itu banyak gitu. Yang penting jangan suka mengkafirkan orang dan jangan menimbulkan permusuhan karena agama itu adalah untuk kedamaian diturunkan ke muka bumi. Itu visi, bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama dan negara dan Al-Quran. Saya punya keyakinan bilang kafir itu boleh, tapi jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena memilih jalan atau memilih faham bahwa misalnya sistem kenegaraan di Indonesia ini adalah sistem yang sudah sesuai dengan syar'i. Lalu bilang begitu dibilang kafir. Mari saya jelaskan sekarang. Di dalam Islam ya, ada ajaran tentang khilafah. Ada, saya nanti bacakan dalil-dalil. Tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Paham? Baik, saya bacakan nih dalilnya. Kata-kata istilah yang dipakai di dalam Islam tentang khilafah atau yang disamakan dengan khilafah misalnya Qulillahumma malikul mulk. Al-mulk itu adalah organisasi kekuasaan juga salah satu artinya. Ada lagi waja'alnakum khulaif. Sayalah Allah yang menciptakan khalifah. Bukan khalifah, bukan khilafah, tapi khalifah. Artinya banyak macamnya. Sehingga sistemnya juga bisa beda. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kota Iram yang ada di sebuah negeri di kaum Ad, itu ada kota namanya di mana tidak ada kota yang seperti negeri Iram itu. Kota Iram itu juga khilafah, pemerintahan artinya. Satu organisasi manusia yang dipimpin oleh pemerintah. Ada kata wahadal baladil amin, ada kata al-balad. Jadi khalifah itu, khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Lalu ada yang begini Bang Karni, ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada nabi lagi. Coba. Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman nabi. Tidak ada pemilu di zaman nabi. Tidak ada menteri di zaman nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita. Seperti Mesir, Maroko.
Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut saya, tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang. Bertaruh kalau ketemu, ada. Tidak ada. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah produk ijtihad. Sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman. Yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara memilih negara inklusif, negara Pancasila. Itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam khilafah itu harus ada. Tetapi sistemnya bebas, yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya. Ajaran tentang khilafah itu apa? Membangun keadilan. Kemaslahatan umat. Memilih pemimpin yang jujur. Menegakkan hukum. Nah itulah maksudnya. Bukan lalu sistemnya harus ini, harus. Tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut. Karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut Quran dan Sunnah. Nah, Bang Karni, sekarang ini ada 57 negara Islam yang sistem pemerintahannya, khilafahnya beda-beda. Di mana itu? OKI. OKI itu organisasi konferensi negara-negara Islam. Itu sistem pemerintahnya beda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan yang satu kafir, satu tidak. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Kita sudah hidup nyaman zaman selama puluhan tahun, rukun beragama. Lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu. Yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia nih. Ada seorang tokoh ini. Baru kemarin bilang nih, umat Islam tersinggung karena pemerintah menuduh orang Islam radikal. Pemerintah yang mana yang nuduh? Tidak ada. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Melalui lembaga pendidikan. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Pakaian, kamu jalan enggak boleh lewat jalan situ, harus lewat sini perempuan, sana laki-laki. Itu kafir. Nah itu kaum takfiri. Dan itu yang radikal. Menyalah-nyalakan orang begitu. Cara beragama sehingga dibenturkan dengan orang beragama lain. Gitu. Dibenturkan dengan kebiasaan tradisi yang sudah ada. Padahal di dalam Islam yang kemudian diambil sebagai dasar oleh hukum modern itu ada dalil. Bahwa hukum itu berubah, berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan waktu. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diingkari sejak dulu. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah. Tempatnya berubah, budayanya berubah. Oleh sebab itu hukum tata negara Indonesia yang berdasar dari sumber ajaran Islam itu bisa kita buat sendiri, orang Mesir buat sendiri kok, mak kita Saudi Arabia buat sendiri. Pak, di negara Islam itu enggak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Lah di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara. Itulah perlunya hukum. Bang Karni, ini penting ya, karena kalau bicara soal radikal-radikal itu lalu seakan-akan pemerintah menangkap orang Islam saja. Banyak kok yang ditangkap. Bukan hanya orang Islam. Dan ingat, lebih dari 180 juta orang Islam di Indonesia ini. Tidak ada yang radikal.
yang dalam arti suka nyalah-nyalakan gitu, kecuali beberapa gelintir, semuanya menerima negara Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan syariah. Oleh sebab itu kalau ada yang ingin mengganggu itu, kita lawan. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Coba ada ribuan pesantren, puluhan ribu di Indonesia pesantren. Tidak ada yang mengkafir-kafirkan gitu. Kan saya ini anak pesantren, sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Nah, itu. Yang penting negara ini aman. Secara syariah apa? Ada satu ungkapan dari Ibnu Taimiyah untuk mengamankan negara ini dari kekacauan. Situna sanawat bila bisituna samawat bila imamin afdolu min lailatin bila imam. 60 tahun ya ada pemerintah. Meskipun dolim, meskipun tidak adil, itu jauh lebih baik daripada satu malam tidak ada pemerintah yang stabil, pemerintah yang eksis. Apa? Artinya negara ini harus dijaga, karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Imam Nawawi yang kuburannya dibom oleh orang ISIS pada 5 Februari 3 tahun lalu itu mengatakan begini, oh kamu orang Islam yang punya negara, jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui. Menyengsarakan rakyat itu melanggar prinsip syariah. Itu jadi jangan sembarang menuding lalu biar hoax kemana-mana, seakan-akan kita ini menuduh orang Islam radikal. Justru karena orang Islam tidak radikal kita bela yang banyak ini. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Deradikalisasi itu maksudnya begitu, bukan kita mau melibas orang lalu didramatisir seakan-akan kita anti Islam. Siapa yang anti Islam? Kita Islam semua. Maksud saya, Anda yang selalu mengkritik itu Islam, yang selalu membuat di medsos hit and run, nyerang lalu lari menghilang gitu. Ketika ditanya mana dalilnya, ayo ketemu, tidak ada. Saya tantang deh kalau ada, datang ke saya atau saya diundang saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Benar kan kita memilih negara berdasar ijtihad kita sendiri? Benar. Tapi sudah dengar ceramah begitu, nanti di luar bikin lagi karena memang manas-manasi. Ada tadi yang juga menyatakan begini, Pak Menko, ini di Indonesia banyak atau ada gerakan radikal. Kenapa organisasinya, kenapa organisasinya Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan? Kok gerakannya masih ada? Kok tidak ditangkap seperti PKI? Organisasinya dibubarkan, orangnya ditangkap, diadili. Oke, saya bilang. Itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik. Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi. Bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu dia. Tapi kita milih administrasinya, organisasinya dibubarkan. Seperti kita membubarkan perusahaan yang membakar hutan. Tidak apa-apa. Kok dibubarkan belum diadili? Di dalam hukum administrasi, tindakan hukum itu diambil sebelum ke pengadilan. Bisa.
Kita membubarkan banyak kok perusahaan. Kalau di dalam hukum pidana dibawa pengadilan dulu baru dihukum. Kalau di hukum administrasi bubarkan dulu, baru kalau tidak terima gugat ke pengadilan. Nah sudah gugat kan ke pengadilan, kalah juga. Itu cara berpikir agar negara ini aman. Bukan kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun, tapi pada idenya yang menyesatkan orang. Nah itu yang kita lawan. Ini negara, saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Kalau Islami itu kata sifat. Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Ada lagi yang bilang, Pak Mahfud itu anti bendera tauhid. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Tidak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Begitulah. Baik Pak Mahfud. Saya Nah, hanya sebab itu, Pak Mahfud, Bang Karni kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya satu. Saya kira itu saja. Saya mau tanya Islam satu. yang tumbuh di Indonesia adalah Islam yang damai dan itu Islam yang sebenarnya. Ada lagi Bang Karni? Ada pertanyaan satu. Tadi Pak Mahfud bilang bahwa orang-orang yang radikal itu atau takfirin itu hanya segelintir di Indonesia. Tapi pernyataan dari para pejabat di pemerintahan selama ini seolah-olah itu udah besar sekali orang-orang radikal tersebut. Yang benar itu yang mana Pak? Dan apalagi menjadi program 5 tahun dari pemerintah. Oke. Segelintir dari penduduk Indonesia. Segelintir dari penduduk Indonesia dari yang 267 juta. Itu kan sedikit, taruhlah ada 3%. Sedikit, tetapi itu harus diperangi karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebarkan virus-virus jahat kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah itu ada loh, yang pulang sekolah perempuan, putri kelas 5 gitu, ada temannya laki-laki, tidak mau keluar. Katanya bukan muhrim, padahal masih kecil. Sudah bicara muhrim, dilarang oleh agama. Ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Dan itu, oleh sebab itu radikalisasi, deradikalisasi itu harus dilakukan meskipun hanya segelintir. Segelintir itu dalam arti begini, cobalah. Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau, cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan. Lalu memfitnah, Mahfud anti Islam gitu. Tidak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Gitu. Nah mari kita berdamai di negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila sebagai sebuah produk ijtihad ya yang itu sudah kita pilih bersama demi kemaslahatan. Mari kita jangan bermusuhan. Kalau saya bicara keras gini bukan bermusuhan tapi saya menyampaikan prinsip bagaimana cara hidup bernegara yang benar itu. Kayaknya kalau saya di TV kok galak sekali padahal kalau Anda bertemu saya seperti saudara kandung kan. Siapa yang sering bertengkar dengan saya di TV itu seperti Fahri Hamzah, Fadlizon kan sering bertengkar dengan saya kalau di TV. Tetapi urusan politik bukan urusan agama tadi. Tapi coba tanya sama Fadlizon, kalau saya ketemu dia, saya ketemu Persis Fahri Hamzah. Lebih akrab dari saudara kandung karena kami punya dalil. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebagai sesama muslim itu
sebagai sesama orang mukmin itu adalah saudara kandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko.